Seringkali pendaki itu mengabaikan fitur paling penting dari headlamp mereka. Salah satunya adalah fitur red light atau cahaya merah. Fitur red light itu atau cahaya merah itu bukan hanya sekedar hiasan di headlamp kita. Fitur red light ini adalah alat bantu taktis yang dirancang untuk meretas sistem biologis pada mata kita. Karena mata manusia itu berevolusi untuk beradaptasi pada situasi yang gelap, maka fitur red light pada headlamp menjadi solusi paling tepat untuk menghindari mata dari kebutaan sesaat ketimbang memakai cahaya putih di kegelapan atau di tengah malam. Karena kita semua pasti pernah mengalaminya ketika kita memakai cahaya putih di kegelapan. Contohnya, ketika kita lagi asik-asik beristirahat di tenda, terus tiba-tiba kawan kita yang berada satu tenda dengan kita itu menyalakan lampu yang berwarna putih. Dan cahaya putih tersebut langsung mengarahkan tuh ke wajah kita. Sudah dipastikan kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Dan akhirnya mata kita tersebut tuh butuh beradaptasi lagi ketika cahaya putih itu langsung menghadapkan ke wajah kita. Dan itu memerlukan waktu untuk menetralisasinya agar kembali seperti semula. Kenapa itu bisa terjadi? Karena cahaya putih itu dapat memicu kebocoran terhadap rodopsin mata kita. Dan itu terjadi secara instan. Anggaplah rodopsin ini itu seperti baterai yang bisa penuh dan bisa habis secara cepat. Jadi rodopsin itu adalah pigmen biologis peka cahaya yang terletak di sel batang retinal mata. Jadi ketika kita berada di tempat gelap, mata kita tuh mulai mengisi rodopsin tersebut hingga penuh. Memungkinkan kita itu dapat melihat dalam intensitas cahaya yang sangat rendah. Itu adalah fungsi dari rodopsin. Nah, ketika mata kita terkena sinar yang berwarna putih langsung ke wajah, tiba-tiba cahaya putih itu langsung menghancurkan rodopsin tersebut, sehingga mata kita tuh akan mengalami buta sesaat, bahkan bisa terjadi rabun senja. Jadi rodopsin itu seperti baterai pada senter kepala kita juga atau headlamp. Saat terkena cahaya putih, rodopsin ini tuh akan langsung terurai atau biasa kita sebut photo bleaching. Jadi kalau di headlamp, baterainya tuh langsung habis sampai 0% tuh secara instan karena ada kerusakan. Tapi karena ini mata yang diciptakan oleh Tuhan, maka kerusakan itu hanya sementara saja, hanya hitungan beberapa menit. Tapi kalau terkena sinarnya tuh cepat. Kalau terkenanya lama, maka akan menyebabkan kebutaan atau gangguan pada penglihatan dengan jangka panjang. Dan untuk kebaikan mata kita, maka fitur yang paling sering diabaikan dari headlamp kita itu adalah fitur red light. Padahal fitur red light itu fungsinya tuh paling dibutuhkan oleh beberapa profesi gitu, seperti pilot, seperti tukang foto bahkan, terus juga seperti pasukan khusus militer yang ditugaskan di hutan atau di alam liar. Itu lampu red light itu sangat berfungsi dengan baik karena gelombangnya tidak terdeteksi oleh sensor malam. Sensor malam atau sel batang sangat sensitif terhadap cahaya, tetapi hampir buta terhadap spektrum yang berwarna merah. Karena gelombang merah itu lebih panjang, ia memberi cahaya yang cukup untuk bergerak tanpa menghancurkan baterai rodopsin kita atau sel batang mata itu sendiri. By the way, kapan sih kita harus menggunakan cahaya putih versus cahaya merah? Untuk menggunakan cahaya putih, yang pertama adalah ketika kita sedang berjalan di medan yang sangat berbahaya, seperti jurang atau tebing. Yang kedua, saat mengidentifikasi warna yang akurat, seperti membedakan warna kabel atau ular. Dan yang ketiga, itu adalah mencari barang hilang dari jarak jauh. Sedangkan cahaya merah atau red light, yang pertama itu digunakan saat berjalan santai di sekitar perkemahan. Yang kedua,
saat membaca peta di dalam tenda. Dan yang ketiga, menjaga mode siluman, yang maksudnya tentang mengoptimalkan kemampuan penglihatan pengguna tanpa merusak penglihatan malam atau night vision, atau juga rhodopsin mata. Yang harus kita pahami, untuk menghancurkan penglihatan malam itu hanya butuh 1 detik, dan memulihkannya itu butuh waktu 45 menit. Karena di dalam mata kita terdapat 2 jenis sensor cahaya yang bekerja secara bergantian. Yang pertama sensor siang atau sel kerucut, dan yang kedua sensor malam atau sel batang. Nah, untuk sensor siang, fungsi utamanya itu melihat warna dan detail yang tajam, atau sensor kerucut ini langsung aktif ketika kita berada di tempat yang terang. Sedangkan untuk sensor malam atau sel batang, fungsi utamanya adalah melihat bentuk bayangan ataupun gerakan hitam dan putih. Dan sensitivitasnya itu bisa 10.000 kali lebih sensitif terhadap cahaya redup, serta dapat mengambil alih setelah 5-10 menit di tempat yang gelap. Ini adalah beberapa fungsi dan manfaat red light yang dihasilkan dari headlamp atau center portable kalian. Yang pertama, itu membuat kualitas tidur menjadi lebih baik dan juga menjaga etika ketika saat sedang camping atau berkemah. Maksudnya, sinar merah tidak dapat menyilaukan seseorang, dan sinar merah juga dapat menciptakan suasana yang tenang. Secara biologis, sinar merah tidak dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis kalian, sehingga kalian bisa tidur nyenyak. Yang kedua, sinar berwarna merah itu bisa menembus kabut tebal dan badai hujan. Tetapi, untuk menembus kabut tebal dan badai hujan itu bukan hanya sinar yang berwarna merah saja. Untuk sinar yang berwarna kuning itu pun juga sama. Sifatnya bisa menembus kabut yang tebal dan badai hujan. Maksudnya, cahaya yang berwarna merah ataupun kuning itu memiliki panjang gelombang yang tinggi dan mampu menembus partikel air dengan jauh lebih baik tanpa pantulan yang menyilaukan. Tidak seperti cahaya putih yang dapat memantul pada butiran air dan kabut. Yang ketiga, bisa mengurangi serangan dari serangga malam. Yang keempat, sinar yang berwarna merah dapat mengamati satwa liar tanpa membuat mereka panik. Banyak hewan nokturnal itu sangat sensitif terhadap cahaya. Sinar berwarna putih akan mengejutkan mereka dan mengganggu perilaku alaminya. Dan sedangkan sinar yang berwarna merah itu memungkinkan Anda bisa melakukan observasi diam-diam, karena hewan-hewan tersebut kesulitan melihat spektrum yang berwarna merah. Dan yang kelima itu di mode darurat dan taktik siluman. Hampir semua headlamp modern itu memiliki mode lampu darurat, seperti mode SOS, mode strobo, atau mode beacon. Ini adalah sinyal marah bahaya yang jelas, namun hemat energi baterai. Secara taktis, lampu merah juga dapat menjaga profil kalian tetap rendah agar tidak terlihat dari jarak jauh oleh pengamat lain. Karena itu, mode red light ini sangat disukai para militer atau pasukan khusus ketika sedang bertugas di kegelapan. Dalam penglihatan malam yang gelap, selain dari cahaya eksternal seperti senter dan headlamp, hal internal juga tak jauh lebih penting, yaitu kepekaan dari mata kita sendiri. Untuk itu, penting sekali kita untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan vitamin A untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah rabun senja. Jadi ada cerita menarik nih tentang buah beri pada pilot di Perang Dunia Kedua. Antioksidan pada buah beri yang berwarna gelap dapat mengikat langsung ke mata dan mempercepat regenerasi rodopsin pada Perang Dunia Kedua. Jadi pada Perang Dunia Kedua, pilot dari negara Inggris sangat rutin mengkonsumsi buah beri yang kaya antioksidan. Bahkan ia juga mengkonsumsi selai dari bilberry untuk mempercepat penglihatan mata ketika di malam hari sebelum mereka ditugaskan dalam misi terbang.
Intinya, agar mata kita lebih cepat berevolusi, itu penting banget mengkonsumsi vitamin A. Karena makan yang mengandung vitamin A itu mampu mengisi retinal mata kita atau rodopsin secara cepat. Jadi, rodopsin sejatinya itu terbuat dari retinal atau bentuk vitamin A yang terikat pada protein. Nah, kekurangan asupan makanan seperti hati, ikan, buah, sayuran itu dapat memicu rabun senja dan memperlambat adaptasi mata kita di area yang gelap. Dan intinya, jadikan lampu merah ini menjadi fungsi utama ketika kita berada di alam liar atau dalam sedang kegiatan outdoor lainnya. Jangan sekedar terfokus pada angka lumens yang tinggi. Jika kalian ingin memilih headlamp atau center portable, perhatikan fitur yang satu ini. Dan gua kasih tips itu ada 4. Yang pertama, perhatikan dari dedicated red button. Maksudnya adalah ketika kita menginginkan mode center yang berwarna merah, apakah butuh 5 kali klik untuk mencapai mode merah tersebut, atau ada tombol yang terpisah untuk mendapatkan mode red light atau mode cahaya merah. Jujur aja, gue lebih suka itu red buttonnya berada di tombol yang terpisah, seperti headlamp yang gue punya saat ini, yaitu Sunray Muya 3. Jadi tombol untuk warna merahnya itu terpisah dari tombol mode lampu utamanya yang memiliki 2 karakter pencahayaan, yaitu floodlight dan spotlight. Dan yang kedua itu adalah karakter dari beam type-nya. Maksudnya, pilihlah karakter pencahayaan yang memiliki mode flood atau spotlight. Maksudnya, mode flood itu adalah karakter pencahayaan yang menyebar. Dan untuk mode spotlight itu karakter pencahayaan yang lebih terfokus. Biasanya dipergunakan untuk jarak jauh. Nah, untuk kedua ini biasanya tergantung pada kenyamanan mata kalian masing-masing. Ada yang lebih nyaman itu memakai mode flood, yaitu menyebar, dan ada orang yang lebih nyaman itu ketika memakai karakter spotlight, yaitu lebih ke fokus karakter pencahayaannya. Lalu yang ketiga itu perhatikan memori mode headlampnya. Maksudnya headlamp yang bagus akan menyala di mode warna terakhir yang kita gunakan. Tujuannya agar mencegah kilatan putih yang tak disengaja. Dan yang keempat itu adalah sistem lockout. Nah, yang satu ini menurut gua sangat penting. Karena dengan memiliki mode lockout pada headlamp atau center, manfaatnya agar melindungi headlamp atau center menyala sendiri ketika berada di dalam tas atau di dalam saku. Karena ketika tidak ada mode lockoutnya, headlamp atau center itu bisa boros baterai dan bahkan bisa menyebabkan terbakar jika headlamp atau center itu memiliki tingkat cahaya atau lumens yang tinggi atau memiliki mode turbo. Jadi penting banget gitu kalau headlamp itu memiliki mode lockout. Dan kita juga harus bedakan fungsi pada cahaya putih dan merah. Ya, jadi sekali lagi, cahaya putih adalah alat untuk pencarian intens dan berjalan di area yang berbahaya seperti pinggir tebing atau pinggir jurang. Dan untuk cahaya merah adalah instrumen sejatinya seorang penjelajah. Jadi kita harus pahami mata kita sendiri, manfaat perlengkapannya juga, dan kuasai juga saat di kegelapan malam tentang lighting system. Dan ketika kita tidur pun bagusnya itu adalah memakai fitur red light. Karena dengan fitur red light, mata kita akan beradaptasi dengan kegelapan malam. Dan manfaatnya, ketika kita memahami lighting system dengan benar, maka sudah nggak ada lagi tuh headlamp kita atau senter kita itu mati di tengah jalan. Dan kita juga nggak ada lagi tuh istilah yang namanya kehabisan pencahayaan ketika kita lagi berkegiatan outdoor. Kalau sampai pencahayaan kita itu mati ketika kita belum menyelesaikan ekspedisi atau masih di tengah perjalanan, maka sudah dipastikan lighting system kita tuh masih salah. Pentingnya kita mempelajari lighting system dengan benar
Sehingga udah nggak akan ada lagi tuh yang namanya headlamp atau lampu tenda atau lampu camping kita atau senter itu mati di tengah perjalanan atau di waktu yang tidak tepat. Oke, jadi sampai sini aja pembahasan tentang fitur red light-nya. Kalau ada yang kurang dari penjelasan gua mohon banget tolong bantu tambahkan di kolom komentar gua. Karena ya penjelasan gua mungkin ada yang kurang atau ada yang salah sekalipun, kalian tuh bisa komen di bawah aja. Biar gua juga bisa belajar lagi dan gua perbaiki lagi ke depannya. Oke, jadi sampai sini aja. Thank you untuk yang udah nonton sampai habis.